salep aja tuh dulu aku dibeda-bedain, muka beda, buat ketiak beda, buat area kemaluan kita beda yang kayak, ya Allah mau pakai salep aja banyak banget. Hai teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Hari ini aku datangkan satu bintang tamu, ada Kiara. Hai Kiara. Aku seneng Hai. banget hari ini bisa kedatangan Kiara. Hari ini kita berdua bakal sharing aja nih, ngebahas lagi journey-nya Kiara dengan psoriasis, terus juga berbagi informasi juga sama teman-teman semuanya. Selain itu juga, by the way, kita bakal juga ngebahas nih The Woman Behind Psoriasis.id. Jadi langsung aja Kiara, boleh langsung diperkenalkan dulu dirinya. Halo teman-teman semua, ini nih teman-temannya vlognya Audi nih, seneng banget bisa ada di sini hari ini. Nama aku Kiara, aku seorang data analis full time. Aku juga seorang pejuang psoriasis full time, nggak pakai nawar kalau gitu ya. Harus full time. Kalau ditanya udah berapa lama, ya udah 13 tahun, berarti tahun ini sama psoriasis dari tahun 2008, dan ya begitulah kehidupan saya sama ini ya, hidup dengan psoriasis, bekerja, sekolah, dan segala macamnya. Nah, by the way, Kiara, jenis yang kamu punya tuh apa sih dengan psoriasis ini? Jenisnya yang tipe apa? Tipenya plaque psoriasis ada, gutat ada, inversi ada, kuku ada, kepala ada, artritis ada. Yang kurang cuma pustular. Iya, oh by the way, ini lucunya adalah Kiara itu nggak pernah kena pustular, sedangkan aku tuh juga ada beberapa tuh yang di Kiara ada, aku nggak pernah ada. Jadi kayak kita melengkapi gitu psoriasisnya. Oh ya, terus kan kamu udah 13 tahun kan Ki, kayak hidup dengan psoriasis yang kita tahu kan memang berat. Apa sih sebenarnya struggle yang kamu rasain nih pribadi dengan kamu hidup dengan psoriasis? Struggle-nya banyak ya. Karena kan pertama kali kena juga umur 9 tahun. Bener-bener nggak ngerti lah ya, sebagai anak kecil tuh bingung banget kayak psoriasis itu apa, kenapa semuanya jadi berubah tiba-tiba dari kebiasaan sehari-hari jadi berubah 180 derajat gitu kan. Kalau mau sekolah tuh harus bangun 1,5 jam lebih awal, cuma buat mandi, pakai lotion, pakein salep, satu-satu tuh ditotol-totolin. Dan dari awal kan memang kondisinya sudah yang parah, yang satu badan gitu ya. Jadinya kalau totol itu butuh waktu lama gitu kan, perlu satu-satu dipakein. Terus awal-awalnya dulu tuh masih pakai cotton bud, nggak kelar-kelar, Bo. Pakai cotton bud satu-satu. Lama banget. Lama banget. Makanya butuh 1 jam sendiri. Terus tapi maksudnya ya anak kecil bangun pagi aja susah, ini harus bangun pagi seperti itu. Terus abis itu juga mau pakai ke sekolah harus pakai jaket terus-terusan kan. Sampai punya jaket kardigan tuh banyak banget lah. Satu tipe semua warna punya gitu Ih, kan. sama. Terus Iya, aku juga. udah cocok, udahlah beli aja semua warna. Beli aja semua warna, bener. Kayak gitu, pakai kaos kaki ditarik-tarik, sampai kaos kaki yang harusnya cuma sampai semana gitu, udah punya aku bisa molor sampai atas gitu kan. Dan terlihat secara jelas bahwa gue beda ya sama orang-orang lain gitu. Mungkin dari awalnya jadi struggle-nya mulai dari sana ya. Kehidupan itu berubah 180 derajat, perlu ke dokter bolak-balik terus-terusan, perlu belajarin nih ke semuanya sampo, sabun ganti gitu kan. Terus itu pun dari kecil memang diajarin sih, kayak jadi sama dokternya dijelasin ini tuh apa. Salep aja tuh dulu aku dibeda-bedain, muka beda, buat ketiak beda, buat area kemaluan kita beda, yang kayak ya Allah mau pakai salep aja banyak banget gitu kan. Ada beda-bedanya dan segala macemnya gitu. Jadi perlu nge-track, terus habis itu kayak stoknya udah mau habis atau belum, sabun semua gini-gini perlu beli lagi dan segala macam gitu-gitu kan. Dari situnya aja udah jadi struggling ya, kayak pengen main aja kok susah ya, pengen mau mandi aja kok susah ya, kayak banyak banget gitu prosedurnya gitu kan. Terus mau keluar pun terlihat berbeda gitu kan, oh gue perlu pakai baju seperti ini, seperti itu gitu. Walaupun ya pas kecil itu belum benar-benar ngerti ya, belum benar-benar berasa lah masalahnya namanya anak kecil yang kayak masih carefree kan judulnya gitu, masih umur 9 tahun. Baru benar-benar berasa ya ketika mulai beranjak puber gitu kan, mulai suka-suka sama cowok, cewek-cewek tuh mulai dandan-dandan,
mulai ada 16, 17 gitu-gitu, merasa makin jelas bahwa gue berbeda loh, dan orang-orang tuh bisa saling suka-sukaan, merasa kayak dirinya tuh cantik, bisa pede dan segala macamnya, sedangkan gila kondisi gue kayak gini. Siapa yang mau suka sama gue? Gimana caranya orang bakal mau suka? Gimana caranya orang bisa menerima gue dengan kulit gue yang satu badan, bersisik, ngelontok di mana-mana, ke sekolah aja tuh kelihatan gitu kan. Ke sekolah pun aja walaupun teman-teman udah dikasih tahu gitu ya. Tapi kan nggak semuanya tahu tetap ya kalau misalnya dijemput gitu pulang-pulang sore gitu kan mau dijemput berdiri di lobi sekolah banyak ibu-ibu, suster-suster, supir siapa mau jemput gitu-gitu, kulit gue tuh kelihatan gitu kan, yang di tangan lah, yang di kaki, yang di muka gitu kan, itu kan diliatin terus gitu ya, jadi kayak pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak lihat aja, pura-pura kalau everything is fine, but everything is not gitu kan, struggle-nya jadi salah satunya juga di situ gitu, pretending that gue nggak apa-apa gitu loh, ya hari demi hari ke sekolah, demi hari melakukan aktivitas layaknya seperti orang normal, memaksakan diri gitu yang kayak ya bukan sebuah pilihan untuk tidak sekolah gitu kan. Jadi ya kayak ya udahlah pura-pura aja semuanya, just suck it in man, just go dan mau gak enaknya dan segala macamnya ya paksain bener-bener ya, dimana di situ sebagai anak kecil juga sesuatu yang tidak mudah untuk diproses ya kan, kayak gue berbeda, gue tiap hari harus maksa diri ke sekolah, sedangkan juga mungkin badan kita juga nggak enak, emang badan kita sakit gitu kan ya, dan dengan semua social stigma dan segala macamnya, jadi sering banget kayak kalau kata-kata papa aku biasanya ngomongnya gini, Kiara itu suka hidup tak segan, mati tak hendak. Hidup tuh juga nggak niat-niat banget, yang kayak nggak ada semangatnya dan segala macamnya. Mati juga enggak, ya masih melakukan aktivitas ya, masih ke sekolah, masih belajar gitu-gitu kan. Jadi ya kayak hidup tuh yang kayak ya udah kayak sebisanya aja at the minimum level, dimana gue at least bisa berfungsi, tapi gue nggak punya tujuan hidup, gue nggak punya cita-cita, impian dan segala macamnya, pokoknya asal I just need to get through the day lah gitu kan. Dan itu sesuatu hal bagi seorang anak kecil itu adalah sesuatu yang terlalu berat untuk diproses gitu kan, karena pada saat itu semua yang kita pikirkan apa sih gitu kan, cuman I wanna look pretty, gue mau ada cowok yang suka gue dan segala macamnya gitu kan, nggak bisa melihat beyond that point gitu kan. Jadi di situ struggle yang terbuild lah dari sosial, dari diri sendiri yang membuat stigma tersebut, dari diri sendiri yang tidak bisa menerima, dari diri sendiri yang berasumsi gitu kan, dari orang lain, mungkin dari publik ada yang sempat nggak dikasih coba baju gitu kan, gara-gara melihat psoriasisnya, mau ke salon aja kok susah ya, mau beli baju aja kok susah gitu-gitu. Ada juga dari keluarga yang suka maksa, kamu cobain lah ini itu dan segala macemnya gitu kan, kayak maksa untuk kayak sampai dipaksa pindah agama dan segala macemnya, tiap minggu kalau ketemu tuh dipaksa yang kayak gue hidup bersama psoriasis aja, there's already so much yang gue harus proses. Gue pun capek harus melakukan semua perjalanan ini, semua pengobatan ini, dan lu tiap minggu maksa gue to do something else gitu, as if sama ini perjuangan gue tuh nggak cukup gitu kan. Jadi capek, pressure-nya nggak cuma dari diri sendiri, pressure-nya juga ada dari luar. Sampai maksudnya orang luar tuh sampai, mungkin kayak gimana ya, niatnya baik kali ya, tapi niatnya baik, betul. Di kita jadi pressure aja, apa sih gitu, kenapa sih, ya nggak sih sebenarnya? Betul, karena melakukan rutinitas pengobatan itu capek banget gitu kan. Ini disuruh cobain ini, cobain itu, kayak, aduh lama-lama juga kita udah abis kamu juga pasti udah sering banget cobain ini itu dan segala macam ya kan, but not everything works lah gitu kan. Jadi kadang-kadang juga udah terlalu banyak dicobain ini itu, kayak just give me a break gitu loh, kayak gue capek juga gitu harus cobain ini itu dan segala macamnya gitu kan. Dan sebagai untuk anak kecil yang cuma pikirannya main, udah pusing sama sekolah dan segala macamnya, itu sesuatu yang terlalu banyak untuk dikonsumsi gitu loh, udah terlalu banyak bebannya gitu kan, sebagai Kiara kecil lah gitu. Dan jadi struggle-nya ya itu semua sih ya, banyak banget yang aku yakin juga kamu juga merasakan, teman-teman lain juga merasakan gitu sih Audi. Tapi kamu kan berarti ini udah dari umur yang sangat dini ya, maksudnya kecil lah kita bisa bilang, karena masih 9 tahun. Itu gimana sih caranya seorang Kiara tuh bisa
yang anak kecil yang nggak tahu apa-apa, akhirnya tumbuh remaja, apalagi remaja seperti yang tadi kamu udah bilang kan, mulai sweet 17, punya pacar, segala macam. Itu gimana sih caranya kamu bisa akhirnya ada di poin hari ini, mencapai hari Kiara yang sekarang ini tuh gimana sih? Kayak journey kamu? Sebuah proses yang kalau kamu tanya sama Kiara yang kecil, dia akan bilang dia nggak akan pernah menyangka kalau hal ini tuh terjadi. Kayak Aduh, to aku merinding, become asli. Kiara yang ini gue juga mulai nangis. Sesuatu yang lo nggak pernah kan mikir sampai bahwa perjalanan lu, struggling lu dengan psoriasis ini can take you where you are today gitu kan. Karena pada Kiara yang kecil, mungkin pada Audi yang kecil juga dulu, everything seems so dark. Semuanya tuh berasa gelap, berasa hopeless, berasa gue bisa apa sih gitu kan. Pada Kiara yang kecil sampai dari SD berarti dari SD kelas 3, SMP, SMA gitu. Itu pemikirannya itu adalah victim mindset. Di mana gara-gara psoriasis gue nggak bisa ini itu. Gara-gara psoriasis gue nggak bisa bersosialisasi, gue nggak bisa ikut organisasi dan segala macemnya. Orang tua juga very concerned kan. Kamu jangan terlalu stres, kamu jangan terlalu kecapean. Ikut OSIS aja nggak dikasih, ikut ini itu nggak dikasih dan segala macemnya. Tapi itu menjadi victimizing myself karena jadinya oh gue nggak boleh ikut ini nanti gue kecapean, oh gue nggak boleh ikut ini nanti gue terlalu stres gitu-gitu terus kan. Jadinya terlalu terus-terusan membuat psoriasis itu menjadi sebuah halangan dalam hidup. Terus jadinya menyalahkan psoriasis, gara-gara gue psoriasis hidup gue jadi kayak gini gitu. Buat apa sih gitu, kayak maksudnya apa yang gue bisa gue lakukan? Gue mau bercita-cita pun kayak is it even possible gitu kan. Dan jadinya prosesnya berubah akhirnya pada saat kan terus-terusan nih jatuh gitu kan. Kayak Kiara itu nggak pernah bener-bener merasakan masa muda dengan kulit bersih gitu, ibarat kata. Remisi tuh paling maksimum paling 3 bulan maksimum, habis itu kambuh lagi. Kambuhnya pun selalu seluruh badan gitu. Dan setiap kambuh itu menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri di mana gara-gara lu nggak bisa jaga diri sih. Lu nggak bisa pakai obat bener sih. Lu kalau udah baikan dikit langsung lalai sih. Jadinya kambuh lagi. Menyalahkan terus. Cycle-nya terus-terusan seperti itu. Orang luar pun juga mengafirmasi itu kan, kayak kamu sih kenapa sih susah banget buat kamu untuk jaga diri gitu kan, kenapa sih susah banget kamu buat terus rajinin pakai pelembab gitu. Kalau ngeliat foto-foto psoriasis aku dulu, kalau bisa dilihat banget kulit aku kering banget gitu kan. Dan di situ terjatuh terus-terusan berkali-kali setiap tahun, bahkan nggak dalam setiap tahun aja tuh bisa jatuhnya berkali-kali, atau bahkan nggak pernah jatuh karena memang sudah di bawah terus gitu kan. Sampai pada satu titik mulai turning point-nya ketika aku pindah ke Malaysia. Ini menarik. Aku mau tanya juga nanti. 2016 aku pindahkan ke Malaysia. Aku umur 17 tahun waktu itu, mau kuliah di Malaysia sendirian, di sana nggak ada keluarga dan segala macamnya. Sebenarnya excited tapi juga takut kan, kesana sendirian nih, kalau gue kambuh gimana, sana sendirian nih, nggak punya teman-teman yang udah tahu psoriasis itu apa gitu kan, gimana ya caranya gitu kan, mempertanyakan kan. Di satu sisi excited, di sisi lain takut setengah mati gitu kan. Dan benar-benar mewanti-wanti diri, berusaha untuk kayak gue harus remisi sebelum gue pindah ke Malaysia. Itu pindah ke Malaysia tuh berarti sekolah mulai Februari. Gue harus remisi sekalian tuh, aku kan merayakan Xinjia, jadi Xinjia udah beli dress. Gue pasti bisa remisi. Gue udah beli dress, gue udah mau Xinjia, gue siap mau ke Malaysia dan segala macamnya. Tapi karena terlalu takut, terlalu stres, jadi beban pikiran, dan jadinya malah kambuh. Balik karena lagi kepikiran terus kan. Betul, iya, karena kepikiran terus. Bener-bener tiap hari jadinya ngeliatin gitu kan. Aduh, kondisi gue udah bersihan belum ya, udah ini belum ya gitu kan. Tapi itu menjadi sebuah beban pikiran, beban kepada badan juga,
dan malah kambuh satu badan lagi gitu kan. Ya memang kalau kambuh jadi satu badan, udah langganan gitu ya. Udah langganan, betul. Udah langganan. Kayak ngontraknya tuh nggak cuma di kontraknya langsung borongan. Betul. Terus abis itu dress cincin yang aku beli, aku potong jadi atasan. Sedih banget, udah bener-bener sedih yang ya udah beli dress gitu kan, terus habis itu gue potong jadi atasan, pakai celana panjang, pakai jaket panjang segala macem. Terus habis itu habis cincin dianterin mama papa gitu kan ke Malaysia. Di sana kondisinya itu udah parah yang sampai itu loh, kalau misalnya kita berdiri aja 10 menit tuh kaki udah bengkak, udah sakit, udah bisa jalan.